Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan pada hari ini untuk kembali bertemu secara daring ya dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari materi baru ya, yaitu tentang terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Oke, sekarang coba lihat layar HP masing-masing. Di situ ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ada ilustrasi dari pembangkit listrik tenaga Bayu, kemudian gambar kedua ada ilustrasi dari energi listrik yang digunakan untuk menyalakan ataupun menghidupkan lampu. Kira-kira ada tidak konsep fisika yang mengaitkan kedua gambar ini? Ya, ada, yaitu konsep perubahan energi. Jadi, pada PLTB terjadi perubahan energi dari energi gerak menjadi energi listrik. Ya, energi listrik inilah yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita seperti menyalakan lampu, menonton televisi, mencuci baju, dan lain sebagainya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana bisa energi gerak itu diubah menjadi energi listrik? Ya, ternyata terdapat sebuah alat yang dinamakan generator yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik ataupun arus listrik menggunakan prinsip hukum Faraday. Generator ini merupakan salah satu contoh dari terapan induksi elektromagnetik pada produk teknologi. Nah, di dalam generator terdapat 4 komponen. Yang pertama itu ada kumparan berarus, kemudian ada magnet, ada cincin luncur, dan juga ada sikat karbon. Berdasarkan arus listrik yang dihasilkan oleh generator itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada generator AC, ya, atau generator arus bolak-balik. Kemudian yang kedua ada generator DC, atau generator arus searah. Sekarang coba perhatikan kembali layar HP masing-masing. Di situ sudah terdapat dua buah gambar. Ya, gambar yang ini merupakan generator AC, kemudian gambar yang ini merupakan generator DC. Pada generator AC, dia dilengkapi dengan dua buah cincin luncur ini. Kemudian kalau pada generator DC, dia dilengkapi dengan satu buah cincin yang dinamakan dengan cincin belah, karena bentuknya seperti terbelah. Nah, untuk prinsip kerjanya, kalian bisa secara lebih lengkap cari di buku ataupun di internet. Nanti kalian catat di buku catatan masing-masing ya untuk melengkapinya. Lanjut. Nah, untuk mencari besar GGL induksi pada generator, itu dapat dicari dengan menggunakan persamaan dari hukum Faraday, yaitu epsilon sama dengan negatif N dikali dengan delta flux per delta T. Nah, dari rumus ini juga nanti kalau dijabarkan akan dapat rumus baru atau persamaan baru, yaitu ini, 1, kemudian ini, 2, dan yang terakhir ini, 3. Nah, varian dari persamaan atau rumus untuk mencari besar GGL induksi ini digunakan tergantung dengan apa yang diketahui dari soal tersebut ya nanti. Kalau misalnya disuruh untuk mengerjakan soal tentang GGL induksi pada generator. Jadi kalau misalnya yang diketahui theta ya menggunakan rumus yang punya variabel theta. Kemudian kalau ini ketahuinya omega ya maka menggunakan rumus yang variabel omeganya ada seperti itu. Nah, di dalam generator juga ada namanya GGL induksi maksimum, yaitu terjadi ketika sin omega t-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari besar GGL induksi maksimum digunakan persamaan ini, yaitu epsilon maksimum sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Nah, omega itu merupakan kecepatan sudut kumparan, satuannya radian per sekon. Kemudian theta itu merupakan perubahan sudut akibat kumparan, dan T itu merupakan waktu lama perputaran, satuannya sekon. Nah, untuk produk teknologi yang menggunakan generator AC, Ibu di sini sudah menyajikan 3 contoh. Ya, yang pertama ada pembangkit listrik tenaga Bayu atau tenaga angin, kemudian ada dinamo sepeda, dan ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, sedangkan untuk produk teknologi yang menggunakan generator DC itu biasanya ditemui pada power supply alat elektronik seperti laptop, kemudian kipas angin pada CPU, dan lain sebagainya. Nah, untuk contohnya yang lebih lengkap kalian juga bisa cari di internet ataupun di
buku pelajaran, kemudian kalian catat di buku catatan masing-masing. Oke? Baiklah, selanjutnya transformator. Apa itu transformator? Transformator juga disebut dengan trapo. Dan trapo merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus AC. Komponen pada trapo terdiri dari 3 bagian, yaitu kumparan primer, 2 kumparan sekunder, 3 inti besi. Berikut gambar yang harus kita perhatikan, yaitu ada inti besi. VV merupakan kumparan primer, VS merupakan kumparan sekunder. Medan magnet terkonsentrasi pada inti besi dan diteruskan ke sekunder. Bentuk transformator dan simbol transformator. Transformator memiliki efisiensi transformator, yaitu perbandingan antara daripada kumparan sekunder dengan pada kumparan primer. Nah, berikut ini merupakan rumusnya. VV sama dengan VP dibagi PS sama dengan NP dibagi NS, dan eta sama dengan PS per PP sama dengan IS dikali PS per IP sama dengan PP, di mana keterangannya sebagai berikut. PP merupakan tegangan pada kumparan primer, VS tegangan pada kumparan sekunder, NP jumlah liter pada primer, dan NS jumlah liter pada kumparan sekunder. IP arus listrik pada kumparan primer, IS arus listrik pada kumparan sekunder. PP daya listrik pada kumparan primer, PS daya listrik pada kumparan sekunder. Dan eta adalah efisiensi transformator yang biasa dinyatakan dalam persen. Dan bisa disebut dengan H. Eta merupakan efisiensi trapo. Dan di sini adalah transformator memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah transformator step up dan transformator step down. Fungsi dari step up menaikkan tegangan. P sekunder lebih besar dari P primer, dan N sekunder lebih besar dari NP primer. I sekunder lebih kecil daripada arus listrik primer. Dan berikut ini adalah gambarnya. Dan selanjutnya adalah transformator step down. Fungsinya adalah menurunkan tegangan. P sekunder lebih besar dari P primer. N sekunder lebih kecil dari N primer. I sekunder lebih besar dari primer. Berikut ini adalah contoh gambarnya. Dan produk teknologi. Trapo step up memiliki sedikit gambar, yaitu listrik dari generator di pembangkitan listrik menghubungkan kepada trapo step up melalui jaringan transmisi listrik jarak jauh dan disambungkan lagi kepada trapo step down untuk menurunkan, dan jaringan tersebut didistribusikan pada listrik pada trapo step down dan mengalirlah listrik sampai ke rumah. Ya anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang soal ya, contoh soal dari yang sudah kita pelajari. Nah, soal nomor 1. Diketahui sebuah trafo memiliki 200 lilitan primer dan 50 lilitan sekunder. Jika lilitan primer dihubungkan dengan tegangan 120 volt, maka besar tegangan lilitan sekunder adalah... Nah, coba anak-anak apa yang diketahui? Nah, jadi di sini diketahui ada VP-nya 120 volt, NP-nya 200, NS-nya 50. Nah, yang ditanya tadi apa?
tegangan lilitan pada sekunder. Jadi rumusnya kan Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Jadi 120 per Vs sama dengan 20 per 50. Nah, 200 bagi 50 berapa anak-anak? 4. Nah, jadi selanjutnya 120 sama dengan 4 Vs. Vs sama dengan 120 bagi 4. Jadi tegangan lilitan sekundernya adalah 30 volt. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Sebuah generator memiliki luas kumparan 200 cm kuadrat dan 300 lilitan. Berputar terhadap suatu poros yang sejajar dengan sisi panjangnya. Kumparan tersebut memiliki kecepatan sudut 60 radian per sekon dalam suatu medan magnetik homogen 1 Wb per meter kuadrat. Jika besar sudut antara arah medan magnet dengan bidang normal adalah 30 derajat, maka GGL induksi pada generator tersebut adalah... Nah, yang tahu apa anak-anak? Pertama ada luas kumparan, yaitu 200 cm kuadrat. Nah, kita ubah dulu ke meter, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Selanjutnya ada banyak lilitan, ada berapa tadi? 100 lilitan. Omeganya 600 radian per sekon. Lalu medan magnetik homogennya 1 Wb per meter kuadrat atau 1 Tesla. Tetanya ada 30 derajat. Ditanya GGL induksi pada generator tersebut. Nah, kita jawab nih. Epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega sin theta. Nah, N-nya ada 100 ya, kita masukin. B-nya tadi 1 Tesla, lalu A-nya 2 kali 10 pangkat min 2, omeganya 60, dan kali sin 30. Nah, jadi 100 kan sama dengan 10 pangkat 2. Nah, kita coret nih sama 100 min 2. Jadi tinggal 1 kali 2 kali 60. Jadi 2 kali 60 sama kali sin 30 derajat. Selanjutnya epsilon sama dengan 2 kali 60 berapa? 120 kali sin 30. Nah, sin 30 berapa anak-anak? 0,5. Jadi 120 dikali 0,5 sama dengan 60 volt. Maka GGL induksi pada generator tersebut adalah 60 volt. Nah, dari contoh soal kedua, 2 contoh soal di atas, masih ada yang bingung nggak? Ada yang tanyakan? Nah, kalau masih ada yang bingung tanyakan, bisa ditanyakan ya sama ibu. Sekian yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.